Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Suara yang hauhan terdengar di telinga Long Hao Shen. Dengan sendirinya, armor lapis esensi emas dapat menyimpan 100.000 energi spiritual internal. Energi spiritual internal ini akan sangat mempercepat kecepatan kultivasimu, dan juga dapat digunakan secara langsung pada saat pertempuran. Dapat dikatakan bahwa setiap ksatria suci yang mengenakan tingkat epic armor esensi lapis emas cukup dekat dengan kekuatan langkah ke-9. Adapun amplifikasi lainnya, kamu akan mempelajarinya dari pengalaman. Armor lapis esensi emas yang sama, ketika dikenakan oleh ksatria suci yang berbeda, akan mengeluarkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Kamu adalah pilihan dewa, putra cahaya, dan saya harap armor emas tingkat epik ini akan mampu menampilkan kemegahannya yang paling terang di tubuhmu. Terima kasih, kakek yang. Long Hao Shen merasa benar-benar bersyukur dan berlutut di tanah, membungkuk kepada Yang Haohan. Yang Haohan mengambil beberapa langkah ke depan, meminjamkan lengan untuk mendukungnya. Pergi sekarang. Kamu tahu jalan menuju Gunung Suci Ksatria. Iblis-iblis hanya menutup bagian depan benteng pengusir naga kami, yang merupakan daerah dengan kondisi iklim yang mengerikan. Mereka tidak akan berani mencoba mengelilingi kita sepenuhnya. Hanya saja beberapa pengintai iblis memantaunya dari luar celah gunung, tetapi saya yakin kamu akan dapat menanganinya tanpa masalah. Semakin awal kamu pergi, semakin awal kamu akan kembali. Ini adalah harapan saya. Bawalah dan kamu akan diberi hak untuk membuat pengecualian dan memilih tunggangan kedua. Selanjutnya, saya percaya bahwa dengan kultivasi dan fisik kamu saat ini sebagai yang dipilih dewa, kamu harus dapat menemukan tunggangan terbaik yang dapat berfungsi sebagai pasangan kamu. Yang Haohan menyerahkan sebuah gulungan kepada Long Hao Shen, mengambilnya di tangannya, dia memberi hormat kepada Yang Haohan untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Ini kepala kuil ksatria dan aliansi kuil, telah memperlakukan Long Hao Shen dengan sangat baik sejauh yang dia ingat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena menggunakan tindakannya akan menjadi cara terbaik untuk mengembalikan kemurahan hatinya. Yang Haohan melihatnya pergi, mengikuti siluet yang pergi dengan matanya. Kemudian sambil tertawa, dia bertanya, "Puas, orang tua?" Dari bayangan, Long Tianying muncul dan berjalan perlahan. Han Yu yang bersemangat muncul di sampingnya. Anak ini benar-benar menyedihkan. Terima kasih, Yang Tua. Apa yang membuatmu berterima kasih padaku? Keluarga Long kamu cukup berkorban untuk aliansi. Saya hanya berharap anak muda ini memberi kamu perpisahan yang tepat ketika saatnya tiba. Han Yu, bagaimana? Kamu seharusnya mendapatkan cukup banyak setelah mengikuti kakekmu selama ini kan? Han Yu mengangguk, menolak dengan susah payah keinginan untuk mengikuti Long Hao Shen. Terima kasih banyak kepada kalian berdua kakek atas bantuannya. Dia menyelesaikan pelatihan terpencilnya jauh sebelum Long Hao Shen, dan telah menjadi ksatria dari langkah ke-7. Long Tianying menemaninya selama ini, mengirimnya untuk menyelesaikan beberapa misi untuk membiasakan diri dengan benteng pengusir naga. Kakek Yang, saya ingin tahu kapan saya bisa mengikuti ujian untuk menjadi ksatria Yayasan Mithril. Han Yu menatap Long Hao Shen tanpa daya, mengenakan armor Yayasan emas berjenjang epik. Meskipun dia cukup jauh di bawah Long Hao Shen, sebagai seorang ksatria, dia juga memiliki rasa haus yang tak tertandingi akan kehormatan. Yang Haohan tersenyum sebagai tanggapan, dan bertanya kepada Long Tianying, apa pendapatmu tentang itu? Apakah anak ini cukup kuat untuk saat ini? Long Tianying menggelengkan kepalanya, dia masih agak kurang. Kemahirannya dalam pertempuran baik-baik saja, tetapi energi spiritualnya masih agak rendah. Tapi dia harus memiliki poin kontribusi yang cukup padanya untuk membelinya. Yang Haohan memandang Han Yu, apakah kamu mendengar? Kakek Long setuju untuk membiarkanmu mengambil jalan pintas, tunggu apa lagi, cepat dan terima kasih padanya. Kalian benar-benar menghasilkan banyak uang di tanah iblis. Kamu bahkan sudah cukup untuk membeli armor Mithril. Faktanya, karena aspek simbolis dan kekuatannya yang besar,
Armor Mithril memiliki biaya 400.000 poin kontribusi di pusat transaksi pemburu iblis. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas, "Tidak, kakek, saya tidak ingin membelinya. Saya ingin mendapatkan armor Mithril dengan kekuatan saya sendiri. Poin kontribusi saya diperoleh oleh seluruh tim, dan bukan milik saya sendiri. Kapten pasti akan memilih hal yang sama. Saya percaya bahwa saya pantas mendapatkan armor Mithril yang tidak diperoleh dengan menggunakan poin kontribusi." Mendengar itu, tatapan suram Long Tianying menjadi jelas jauh lebih hangat, saat dia menepuk bahu Han Yu. "Kamu pria yang nyata, ambisius. Kalau begitu biarlah begitu. Ketika kekuatanmu cukup, bait suci akan membuat semua persiapan untukmu." Mengerti. Long Hao Shen secara alami tidak tahu tentang cerita ini yang terjadi setelah dia pergi. Dengan menggunakan lambang pasukan pemburu iblis bertingkat komandan, perjalanannya berjalan sangat lancar. Setelah keluar dari benteng pengusir naga, dia memastikan jalan mana yang harus diikuti dan langsung menuju Gunung Suci Ksatria. Faktanya, sudah lebih dari 1,5 tahun sejak Long Hao Shen melihat dunia luar. Benteng pengusir naga yang terus-menerus membeku memiliki iklim yang sangat dingin, tetapi ketika menghirup udara beku ini, Long Hao Shen merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata. Suhu rendah seperti itu tidak berpengaruh padanya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang armor yayasan emas padanya yang bertahan melawan suhu rendah eksternal bahkan lebih baik daripada pakaian musim dingin. Bukan untuk memamerkan bahwa Long Hao Shen tetap mengenakan armor emas baru ini, tetapi untuk menjadi terbiasa menggunakannya. Setelah kembali dari Gunung Suci Ksatria, dia akan segera dilemparkan ke dalam pertempuran. Dan demi menyembunyikan identitasnya, terus-menerus mengenakan baju besi ini adalah suatu keharusan. Semakin cepat dia mengenalnya, semakin cepat dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Armor emas benar-benar terisi, dan dari perkiraan Long Hao Shen, baju besi tingkat epik ini hanya membutuhkan sekitar setengah jam untuk diisi setelah habis. Dan bahkan sementara Long Hao Shen menggunakan energi spiritual, itu masih akan mengisi kembali dirinya sendiri terus-menerus. Oleh karena itu, apa yang diberikan baju besi tingkat epik ini bukanlah hanya dorongan 100.000 energi spiritual, tetapi juga pemulihan konstan dari penyimpanan ini. Oleh karena itu bukan kata-kata kosong untuk mengatakan bahwa Long Hao Shen dapat menggunakan kekuatan seorang ksatria dari langkah ke-9. Di antara peralatan tingkat epik yang diperoleh Long Hao Shen, kedua pedang berat itu tidak diragukan lagi ada di sini untuk serangan. Perisai siput ilahi matahari dan bulan murni untuk pertahanan. Armor emas berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara peralatannya yang lain, melayani dalam peran yang terutama pertahanan dan dukungan yang meningkatkan kemampuan masing-masing. Tanpa ragu, ketika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan Long Hao Shen, dia termasuk dalam puncak kuil ksatria. Dia akan bertarung bahkan melawan iblis dari langkah ke-9. Ini bukan hanya karena upaya pribadinya, tetapi juga hasil dari dukungan aliansi kuil, terus meningkatkan kekuatannya. Orang dapat mengatakan bahwa pertumbuhan Long Hao Shen telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Selama hal-hal terus berlangsung seperti itu, dia akan menjadi ksatria ilahi tak lama kemudian. Hari itu tidak hujan, tetapi angin bertiup cukup kencang. Dingin yang menggigit menghantam semua makhluk hidup dalam ruang lingkupnya seperti pisau. Long Hao Shen, mengenakan jubah besar di sekitar armor emasnya, bergerak sangat cepat tanpa terbang. Kecemerlangan yang sedikit bengkok menggelinding di sekelilingnya. Itu terlihat sangat samar, tetapi keberadaannya benar-benar menyembunyikan kehadiran Long Hao Shen. Kecuali kekuatan mental pihak lain melampaui Long Hao Shen, kemampuan menyelidik mental apapun yang mendarat padanya tidak akan bereaksi sama sekali. Sama seperti itu, Long Hao Shen tidak bertemu dengan satu pun tim pengintai iblis kecil, dan langsung menuju Gunung Suci Ksatria. Jarak dari benteng pengusir naga ke Gunung Suci Ksatria tidak terlalu jauh. Pasukan iblis jelas bisa memilih untuk menyerangnya juga, tetapi untuk itu, mereka harus menembus jauh ke dalam wilayah manusia. Lebih penting lagi, Gunung Suci Ksatria bukanlah mangsa yang mudah.
Setelah kuil ksatria mengumpulkan kekayaan ribuan tahun, siapa yang tahu berapa banyak binatang magis unsur cahaya yang mengisi gunung suci ksatria? Mereka sebagian besar adalah binatang dari langkah keempat atau kelima, tetapi ada lebih dari beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-10. Konflik yang melekat antara binatang ajaib elemen cahaya ini dan elemen iblis kegelapan benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika mereka memutuskan untuk menyerang gunung, mereka akan bertemu dengan perlawanan kolektif dari semua binatang ajaib yang mengisi gunung suci ksatria. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan ksatria yang telah pensiun dari kuil ksatria. Kuil ksatria tidak dapat mentransfer sejumlah besar binatang ajaib untuk bergabung dengan medan perang, tetapi jika iblis berani menyerang gunung suci ksatria, Yang Hao Han dan Long Tianying sama sekali tidak akan ragu untuk menyerang sayap iblis. Oleh karena itu komandan utama di sisi medan perang itu, Dewa Iblis Kematian Samigina, dengan hati-hati memutuskan untuk hanya menyerang benteng pengusir naga dan menghindari gunung suci ksatria. Jika seseorang mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang, menyingkirkan gunung suci ksatria tentu akan menjadi pukulan berat bagi para ksatria. Namun, menyingkirkan binatang ajaib yang mengisinya tidak akan membawa manfaat bagi iblis, melainkan sejumlah besar risiko yang tidak diinginkan. Karena dengan menyerang benteng pengusir naga dia bisa memaksa tubuh utama ksatria untuk mundur, atau bahkan memusnahkan mereka. Samigina tidak peduli untuk mengarahkan beberapa pasukan mereka ke gunung suci ksatria. Setidaknya untuk saat ini, dia untuk sementara tidak tertarik untuk menyerangnya. Semakin pendek jarak ke gunung suci ksatria, semakin banyak esensi cahaya di sekitarnya tumbuh dalam intensitas. Uap keemasan muda dapat dilihat naik dan menyebar, dan di atasnya orang dapat mulai melihat bentuk samar dari gunung yang megah. Terakhir kali Long Haoshen datang ke sini, itu dari arah lain, jadi Long Haoshen tidak merasakannya dengan jelas, tapi kali ini, dia sangat terkejut mengetahui bahwa setelah memasuki ruang lingkup gunung suci ksatria, angin dingin sepertinya tidak bertiup di daerah itu lagi. Long Haoshen samar-samar memahami bahwa pegunungan ini memblokir aliran dingin yang ekstrim, dan dengan demikian berfungsi sebagai penghalang nyata melawan pasukan iblis. Tidak heran benteng pengusir naga diserang hanya dari satu sisi, dan iblis tidak mencoba mengelilinginya. Bahkan lingkungan gunung suci ksatria akan berakibat fatal bagi iblis. Long Haoshen masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia memasuki gunung suci ksatria, esensi cahaya di sini setidaknya 5 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Bagi para ksatria, ini tidak diragukan lagi merupakan tempat latihan yang sangat bagus. Tapi sejak dulu, tempat ini hanya memelihara binatang ajaib berelemen ringan. Kuil ksatria melarang keras ksatria untuk berlatih di sini. Dan Long Haoshen menebak alasannya. Di dalam gunung suci ksatria, ada beberapa formasi sihir untuk menyerap esensi cahaya atau harta karun alami di sini yang mempertahankan esensi cahaya yang menyelimuti pegunungan. Tempat ini tentu saja dapat membantu meningkatkan kultivasi ksatria, tetapi esensi cahaya ini mungkin terbatas. Jika sejumlah besar ksatria diizinkan untuk berkultivasi di sini, konsentrasi energi kemungkinan besar akan terpengaruh. Itu bukan masalah pelit, tapi perhitungan jangka panjang. Keberadaan gunung suci ksatria tidak hanya memungkinkan ksatria yang sangat berbakat untuk mendapatkan aliran tunggangan elemen cahaya yang konstan, tetapi pada saat yang sama bertindak sebagai penghalang yang tidak bisa dilewati iblis. Long Haoshen masih ingat formasi pemanggilan besar sejak saat itu, dan samar-samar merasakan bahwa dia hanya memahami sebagian kecil dari rahasia gunung suci ksatria. Pasti ada beberapa rahasia lain yang ada di pegunungan ini yang menampung banyak kabut emas. Tentu saja, rahasia ini tentu saja menguntungkan aliansi. Saat itu, guru mengatakan bahwa di puncak gunung suci ksatria terdapat susunan magis yang sangat besar, yang menekan kejahatan binatang ajaib dan merupakan alasan mengapa tidak ada yang diizinkan untuk berkultivasi di sini, untuk menghindari merusak keseimbangan esensi cahaya, dan menyebabkan ledakan binatang ajaib. Tetapi tampaknya hanya ini yang diumumkan aliansi, bahwa kebenarannya tidak seperti itu. Setelah masuk ke dalam kabut emas,
Long Hao Shen diam-diam menghela nafas. Dia sudah berbeda dari masa lalu sejauh ini, dan sebagai ksatria Yayasan Emas dan ksatria suci, persepsinya tentang esensi cahaya sudah jauh berbeda dari di masa lalu. Esensi cahaya di tempat ini tidak hanya kaya, murni, tetapi juga bergerak dengan ritme khusus. Bagaimana ini bisa sepenuhnya diatur oleh formasi magis? Dengan demikian, alasan mengapa kuil ksatria tidak mengizinkan siapapun untuk berkultivasi di sini harus seperti yang dia duga, untuk menjaga konsentrasi elemen cahaya demi melawan iblis. Tapi Long Hao Shen merasa bahwa dia masih mengabaikan sesuatu. Namun, dia tidak melakukan penyelidikan mendalam, karena bagaimanapun juga, ini adalah masalah pertimbangan untuk aliansi dan markas besar kuil ksatria, dan bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dia. Tidak lama setelah melangkah maju, Long Hao Shen tiba-tiba berhenti di jalurnya, melepas jubah luarnya, dan melihatkan armor emas. Sebuah suara tua keluar, "Salam, ksatria Yayasan Emas yang terhormat. Bolehkah saya bertanya untuk apa kamu datang?" Dalam kabut cahaya, siluet tinggi terlihat bergerak maju. Penatua ini tidak memiliki lengan kiri dan matanya, itu adalah salah satu tetua yang menjaga gunung suci ksatria. "Salam tetua, saya di sini untuk memilih tunggangan. Kepala aliansi memberiku otorisasi." Long Hao Shen sangat menghormati sesepuh ini, dia memberikan penghormatannya saat dia melangkah maju, dan kemudian berhenti di depannya. Karena merasakan kehadiran tetua ini, dia sebelumnya telah mengungkapkan sebagai ksatria armor emas. Penatua itu cukup heran mendengar anak muda dari suara Long Hao Shen. Itu adalah armor Yayasan Emas dari tingkat epik, tetapi suara yang datang darinya tampaknya benar-benar tidak memadai karena masih muda. Dekrit yang dikeluarkan ksatria yang terdengar muda ini untuk menunjukkan kepadanya tidak mungkin dipalsukan. Itu memiliki teks kode kompleks di dalam eksklusif untuk kuil ksatria. Dengan sangat cepat, ksatria tua itu mengembalikan dekrit itu. Ksatria tua yang menatap Long Hao Shen dengan hormat menunjukkan kegelisahan, membuat Long Hao Shen melanjutkan dengan tergesa-gesa, "Penatua, nama saya Long Hao Shen. Tolong panggil saya itu, tidak perlu terlalu formal." Long Hao Shen mendengar kata-kata ini, tetua itu terkejut, dan kemudian mengubah postur tubuhnya untuk menatapnya. "Jadi, kamu sebenarnya Long Hao Shen?" Saat itu dia menyadari betapa terkenalnya namanya di aliansi kuil. Tetapi karena hal-hal yang sudah dikatakan tidak dapat diambil kembali, dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Penatua menyatakan setelah jeda singkat, dengan suara yang bermartabat, "Jangan mengungkapkan namamu lagi di masa depan. Bahkan jika ini adalah gunung suci kami, kamu terlalu kurang ajar." Iya, Long Hao Shen juga menyadari kesalahannya sendiri. Jika identitasnya bocor, segalanya akan benar-benar merepotkan. Siapa yang tahu jika mata-mata iblis ada di dekatnya? "Ikutlah denganku. Armor Yayasan Emasmu adalah yang ke-12, jadi aku akan memanggilmu ksatria emas ke-12. Iya, Long Hao Shen setuju dan mengikuti tetua itu ke gunung. "Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu datang ke sini, jadi aku akan membiarkanmu memilih jalanmu sendiri. Apakah kamu memerlukan ubin penyelidik untuk mendeteksi tingkat binatang ajaib?" tanya tetua itu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia tidak dapat menentukan tingkat binatang ajaib pada tingkat kultivasinya. "Kalau begitu, hati-hati." Penatua berhenti berjalan dan menunjukkan arah tertentu untuk diambil Long Hao Shen. "Terima kasih, tetua. Datang ke sini untuk kedua kalinya memberinya kesan yang sama sekali berbeda dari yang pertama kali." Dia merasakan pada saat kedatangannya bahwa lingkungan tampaknya sangat dibatasi. Dan semua batasan ini disembunyikan dengan sangat baik, sejauh hanya sebagian dari mereka yang dapat dideteksi bahkan pada tingkat kekuatan mentalnya. Dengan kata lain, mengambil jalan yang salah kemungkinan besar akan mengakibatkan pemberlakuan pembatasan ini. Tingkat kekuasaan yang dipegang oleh pembatasan ini cukup sulit ditentukan. Berjalan ke depan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh sesepuh, pemandangan baru dengan sangat cepat muncul dalam penglihatan Long Hao Shen. Di bawah semprotan sinar matahari yang cerah, indah,
dan hangat muncul gambar-gambar pohon disertai dengan vegetasi yang berbau harum, memberikan kesan yang sangat menyegarkan di daerah tersebut. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Shen merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Esensi cahaya yang kaya di sini membuatnya merasa seperti ikan di laut. Dan armor emasnya terisi sejak lama, tetapi permukaan emasnya yang gelap membawa jejak lembut kilau keemasan dan kilau berwarna oranye yang mempesona. Baik dalam hal kultivasi atau pertempuran, ksatria manapun yang selaras dengan cahaya akan mendapat manfaat dari dorongan besar di tempat ini. Kali ini, dia tidak perlu mendaki puncak gunung untuk membedakan arah. Mengkamulkan persepsinya yang hebat, Long Hao Shen dengan mudah menemukan jalannya ke bagian tengah yang dalam dari Gunung Suci Ksatria. Saat sosoknya melintas, Long Hao Shen menembus langit, dan secara mengejutkan menemukan bahwa di bawah dorongan dari armor emasnya, sayap spiritualnya meningkatkan kecepatannya setidaknya 30%. Sepertinya hanya butuh beberapa kepakan sayapnya untuk mencapai puncak gunung pertama. Kemudian dia melebarkan sayapnya dan mulai meluncur jauh ke dalam. Long Hao Shen memiliki tujuan yang sangat jelas untuk perjalanan ke Gunung Suci Ksatria ini. Dia sudah lama memilih jenis binatang ajaib yang akan menjadi temannya. Meskipun dia benar-benar ingin terus bertarung bersama Hao Yue, keberadaan Hao Yue terlalu membahayakan. Hanya pada waktu yang krusial untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis bisakah dia diizinkan keluar. Iblis bisakah dia